1890-an akhir, karena itu dia baru mulai dulu 1890-an akhir setelah ada kasus Dreyfus di Prancis, salah seorang tokoh Yahudi, jenderal Yahudi kemudian dieksekusi di situ. Orang-orang Yahudi ini nggak sepakat sama Der Judenstaat itu. Apa yang dilakukan oleh si Theodor Heuss ini, ngedeketin pengusaha? Ini yang nggak pernah dibahas. Jadi dia Pak presentasi keliling ke Baron Rothschild, ke tokoh-tokoh Yahudi, dia keliling itu untuk ngumpulin dana, ngumpulin pendanaan. Dia tembak dulu pengusaha-pengusahanya. Yang waktu itu juga nggak setuju-setuju banget. Sampai akhirnya terjadi konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss tahun 1897. Itu si Theodor ini. Habis itu sudah diduitin terus itu sampai akhirnya 1949 itu tegak namanya, 1948 Balfour itu tegak yang namanya si Israel itu atas deklarasi Inggris. Awalnya makamnya si Theodor ini ada di Wina, Austria, itu sampai dipindah Pak makamnya Pak. Sekarang namanya di Puncak Herzog. Ini bapak negara Yahudi. Ini awalnya jurnalis apa? Artinya tukang komunikasi ini Pak. Jadi bisa ubah warna, komunikasi Pak, jadi bisa ubah warna. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita punya problem, saya kembali lagi ke masalahnya. Kita punya problem ini, ada gap komunikasi kita pada pengusaha. Sekarang saya masuk ya. Ada beberapa kasuistik ya, misalnya. Karena misalnya aktivis Hidayatullah banyak terasosiasi dengan dakwah pedalaman itu, atau dakwah ke tempat-tempat daerah sulit. Saya juga sering kirim nasi kuning ke Cilekrang ya. Ustaz Noval ya. Kami ada program bagi-bagi nasi kuning untuk iftar sunnah. Kita ini terampil bicara kepada duafa, bener? Kalau amanah duafa kita terampil. Tapi begitu sama pengusaha kita mulai nggak nyambung Pak. Itu dia masalah. Jadi bagi saya kalau misalnya ngomongin gini nih, kan waktu saya bikin pengajian yang 10 juta, Ustaz Randy kenapa pilih-pilih? Saya balik lagi kalimatnya. Kenapa juga kita dakwah pilih-pilih? Kenapa kita hanya hadir ke teman-teman yang duafa, ke teman-teman yang lemah? Kenapa yang kemudian agni-agninya ini kita nggak bisa komunikasi? Dan setahun itu Pak, saya menemukan bagaimana kita bisa berkomunikasi. Sebetulnya mereka juga mau bantu, sebetulnya mereka juga mau support. Tapi kemudian ini ada gap. Nah maka di sisa 5 menit ini, dalam 5 menit terakhir saya sampaikan 3 poin yang mudah-mudahan ini bisa jadi bekalan teman-teman untuk nanti komunikasi ke segmen pengusaha. Yang pertama, konten dan konteks. Boleh diulangi? Yang pertama, Konten dan konteks. Konten kita Bapak Ibu sekalian, Quran itu nggak boleh diubah-ubah. Makanya kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube saya, Quranic Insight for Entrepreneur, konten kita Quran, konteksnya entrepreneurship, itu kita bisa lakukan. Misalnya episode terbaru saya ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dalam Zahabu wa Jum'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, tentang saudaranya Nabi Yusuf yang kemudian mendorong ke dalam sumur. Ujung-ujungnya jadi raja kan. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi ya, dan seterusnya. Ini Pak, saya jelasin begini pakai bahasa pengusaha. Saya bilang metode scale up Nabi Yusuf alaihissalam, baru mereka mengaji. Oh, ternyata bagaimana nih metode scale up-nya atau metode tumbuhnya Nabi Yusuf alaihissalam. Saya narasikan bagaimana Nabi Yusuf dari dalam sumur sampai jadi raja. Akhirnya mereka kemudian ngikutin Pak, ngaji dan seterusnya. Saya mau buatin lagi materi Blue Ocean Strategi pada kisah Nabi Yusuf di penjara. Ketika raja tidak bisa mentakwilkan mimpi, ada 7 sapi betina dimakan 7 sapi betina yang kurus dan seterusnya. Hanya Nabi Yusuf yang bisa mentakwil, dan gara-gara cuma Nabi Yusuf alaihissalam yang punya kompetensi, akhirnya jadi orang dekat raja, akhirnya jadi raja Mesir. Dalam ilmu manajemen barat disebut Blue Ocean Strategi. Ketika banyak yang nggak bisa lakukan itu dan kita cuma bisa lakukan itu, kita bisa menang di market. Nah, maksud saya ini juga perlu dipelajari. Makanya saya juga bahagia 5 tahun yang lalu pernah ngisi silatnas di Hidayatullah. Nah mudah-mudahan ini saya titip proposal untuk nanti dibahas di Rakernas. Penting Grand FDA ini selain mengajarkan tahfidz, tapi nitip juga Ustadz gimana caranya dikasih konteks. Tanpa kemudian menggeser Qurannya, tanpa kemudian menyalahi tafsir, tapi kita kasih konteks. Kisah Nabi Musa alaihissalam, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun. Yang meragukan mereka kan Bani Israil yang terdekat, itu jadi materi bisnis Pak. Seru banget satu paragraf, bisa satu artikel. Yang meragukan bisnismu adalah orang-orang terdekat. Itu ramai Pak. Dibahas di teman-teman pengusaha. Bagaimana depannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun, bagaimana mereka tiba-tiba selamat, bagaimana kalimat kalla inna dialog bisa hadir.
Kenapa setelah ada Rabb ada kalimat huda? Apa hubungan dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun? Oh berarti kalau petunjuk kamu dekat sama Rabb, kamu bisa jadi orang beruntung. Itu seru Pak di kalangan pengusaha, karena mereka lagi nunggu itu. Maka jangan sampai, mohon maaf nih, kita kalah sama dukun pesugihan gitu. Mereka bisa punya narasi kekayaan lewat potong ayam hitam lah, bersembunyi di Gunung Kawi dan segala macam. Begitu ketemu sama kita, cuma ada narasi sabar. Sama cuma ada narasi Allah itu apa? Ar-Razzaq. Tapi kita nggak bisa punya narasi lain. Kita nggak punya narasi bahwa ternyata kalau kamu mau didoakan Rasulullah, kamu sedekah. Kalau kamu mau mulia, kamu bantu dong pondok-pondok aktif yang ada di pondok-pondok. Karena ini dia konten dan konteks. Karena penting Pak, kita pegang mereka. Karena mereka punya cash flow. Ini mohon maaf ya, saya jadi kemana-mana ya, karena saya gemes banget. Saya keliling ke Wahda Islamiyah diminta bicara, ke Lazisnu diminta bicara, ke Muhammadiyah diminta bicara. Semuanya punya masalah yang sama. Aset wakaf banyak, capex yang tersedia, opex-nya nggak ada. Benar nggak Pak Taufik, Pak Hidayat? Pak Hidayat baru terima lahan 2000 meter, ada cerita 5 hektar. Semuanya punya problem yang sama. Wahda Islamiyah saya ke Makassar itu curhat 40 hektar nggak bisa dia pakai. Karena umat ini memang sebenarnya ngasih tanah Pak, ngasih duitnya. Yang punya cash flow duitnya itu Bapak Ibu sekalian, ini pengusaha. Jadi kalau kita cuma dikasih tanah, kita terus nggak punya ini teman-teman yang bisa dukung cash flow, ini juga sangat berat. Dan kalau kita hanya bergantung pada amal usaha, itu juga kesenambungan susah. Karena kalau amal usaha itu kepemilikannya institusi nggak akan bisa compete dengan kepemilikan swasta, itu udah natural. Makanya kalau kita lihat kan yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab itu kebun kurma di Khaybar. Ketika asbabun nuzul dari keberterusan dari turunnya ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lalu kemudian Umar bin Khattab mengajar Rasulullah, aku punya lahan terbaik, aku mewakafkan. Kata Umar bin Khattab seperti itu. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, ini penting kita bangun konten dan konteks. Ulangi apa? Konten. Ngajarin Quran, tasin, itu konteks Pak, cocok bagi mungkin pemukiman warga. Tapi begitu kita pada pengusaha, kita harus pakai konteks yang berbeda. Jadi ini satu. Yang kedua, kanalisasi objek dakwah. Ya, kanalisasi objek dakwah. Pak, saya bikin pengajian Sidonatul 10 jutaan, itu di Askan Priority Simatupang. Setiap pengajian saya keluar sampai 15, 20, kadang harus menjamu mereka di tempat-tempat restoran halal dan seterusnya. Tapi kita mesti layani memang. Mereka kebetulan ada dana kas hibah ya, untuk melayani balik ke mereka. Tapi memang mereka begitu Pak. Ada sebagian segmentasi di pengusaha muslim itu yang tidak bisa kita ajak untuk duduk di majelis. Pada awalnya itu begini, kita harus tarik ke hotel dulu, kita harus tarik ke seminar dulu, baru kita tarik ke pondok, baru kita tarik ke Cilengkrang, baru kita tarik nanti melihat agropreneurnya Ustadz Ajun kan di Kabupaten Bandung Barat. Ini kita butuh waktu. Nah, kanalisasi ini yang kadang-kadang kita juga nggak lakukan, gitu loh. Jadi kita mau nge-grab teman-teman pengusaha muslim ini, tapi kita mau grab ke majelis kita langsung mau grab ke halakoh kita. Jadi kita pengen they come to our halakoh. Ya makanya sudah saatnya halakoh goes to them. Halakoh pergi ke mereka, tapi apa? Halakoh di Asqalon. Bagi saya coba nanti dibahas di Dewan Fikih, di Dewan Syariah teman-teman Hidayatullah. Boleh nggak Pak? Kalau nggak cari hotel yang betul-betul 100% syar'i halal kita pastikan, karena mereka mau ngumpulnya di sana. Jadi kita juga harus punya kanalisasi. Ini teman-teman ngumpul di mana, kita mesti datangin ke sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kemudian mengkonversi dukungan. Jadi begini Pak, ternyata teman-teman pengusaha ini kritis. Jadi kalau misalnya begini, Ustadz ini kita mau adakan pembangunan, ini contoh ya. Maka mereka tanya, semen beli di mana? Kickback nggak ke kamu? Gitu. Pengusaha ini kasar. Mereka ini kritis. Kami pembangunan, kontraktornya siapa? Nanti dimakan ustadznya. Itu berani. Di depan saya bisa ngomong gitu. Jadi waktu kami bikin gerakan kornet untuk bagi daging santri ke pondok-pondok, kita langsung tunjukkan, ini kita beli ke Pronas. Ini vendornya, ini transaksinya, ini uang Anda. Laporan-laporan kami Pak, itu sampai kredit mutasi, itu kita posting. Makanya trust tinggi. Nah, saya melihat kadang-kadang teman-teman gini, udahlah Ustaz, kalau mereka nggak percaya nggak usah lah, ngapain laporan-laporan audit segala macam. Jabanin Ustaz, menurut saya. Jabanin aja. Kalau mereka memang nanya vendornya kemana, belinya kemana, harga pasar atau bukan, jabanin aja. Kalau mereka ternyata nanya, saya mau
sumbang semen, mau sumbang ini, jabalin aja. Makin kita dikal dan seterusnya. Kadang-kadang juga parah. Waktu saya hadir foundation tahun lalu itu bersama dengan isu ACT. Ini